أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap ahlul bait dan para sahabat beliau. Dan malam hari ini kita akan langsung saja kepada bagian yang pertama daripada al-istidlal al-mubashir atau argumentasi langsung. Yang pertama tekniknya adalah teknik al-qiyas. Kita menggunakan thariqah al-qiyas. Ta'rifuhu, apa itu qiyas? Definisinya adalah al-qiyasu huwa tadbiqul qa'idatil kulliyah ala juz'iyatiha lima'rifati hukmil juz'iyat. Jadi menerapkan kaidah umum kepada juz'iyat, kepada misdak juz'i untuk mengetahui hukum juz'i tersebut. Oke. Misalkan sebagai contoh, kita ingin mengitsbatkan bahwa Ali suatu hari sebagai manusia ya, dia akan mati. Maka untuk mengitsbatkan Ali akan meninggal atau Ali akan mati, kita berangkat dari kaidah umum. Ya. Setiap manusia akan mati. Dan Ali adalah manusia, maka Ali pun akan mati. Jadi berangkat dari kaidah umum ya, yang diterapkan kepada juz'i untuk kita mengetahui hukum juz'i itu. Untuk mengitsbatkan hukum juz'i, kita berangkat dari yang umum dulu. Misaluh, contoh yang lain misalkan. Kalau yang tadi belum jelas, perhatikan di sini. Katatbiqi qa'idatin, seperti penerapan kaidah ini yang umum ya. Kullu man yashrabul khamra fasikun. Semua yang meminum khamar itu orang fasik. Kita ingin menerapkan hukum itu kepada satu juz'i yang namanya Khalid. Ada orang namanya Khalid. Kita mau lihat apakah dia fasik atau tidak. Berangkat dari kaidah umum, yaitu setiap yang minum khamar itu adalah orang fasik. Ala Khalid, kita akan coba isbatkan apakah Khalid itu fasik apa tidak. Nah, maka kita terapkan hukum fasik, hukum umum, yaitu setiap yang minum khamar itu fasik kepada Khalid. Li'annahu yashrabul khamr, karena ia meminum khamar. Lima'rifatil hukmil ladzi yatarattab alaihi, untuk kita ini mengetahui hukum apakah kefasikan itu bisa ditempelkan kepada Khalid, wa huwal fusq, yaitu fasik. Fayuqal, maka dimulailah istidlalnya begini, dari mulai yang Khalid yashrabul khamr, Khalid minum khamr. Tapi kita belum bisa menghukumi fasik. Kita berangkat dari sekarang yang umum dulu. Wa kullu man yashrabul khamra fasikun, dan setiap yang minum khamr itu fasik. Maka natijahnya atau hasilnya, resultnya adalah fa Khalidun fasik, maka Khalid adalah orang fasik. Jadi kita tahu Khalid itu minum khamr.
Bagaimana kita mengitsbatkan bahwa Khalid itu fasik? Dengan kita berangkat dari kaidah umum bahwa setiap yang minum khamar itu fasik, dan Khalid meminum khamar, maka Khalid fasik. Oke. Lagi. Wa katatbiqi qaidatin, atau penerapan kaidah kullu ma yatamaddadu bil hararati ma'atin. Setiap yang memuai karena panas, maka ia adalah ma'atin, barang tambang. Kita ingin terapkan itu kepada al-hadid. Kita ingin mempraktekkan kaidah umum itu untuk kita menghukumi al-hadid atau besi. Li'anahu, karena besi ya tamaddad bil hararah, karena besi tersebut memuai juga karena panas. Lima arifatil hukmi, agar kita mengetahui hukum alladzi yataratab alaihi wa huwal ma'daniyah, untuk kita tahu bahwasanya besi itu termasuk barang tambang. Fayuqalu, maka kita mengatakan al-hadidu yatamaddadu bil hararah, bahwa besi itu memuai ketika dipanaskan. Wa kullu ma yatamaddad bil hararah ma'adin, maka semua yang memuai ketika dipanaskan itu merupakan barang ma'adin, barang tambang. Hasilnya, resultnya adalah fal hadidu ma'adin. Atau seperti tadi yang kita sampaikan, Ali adalah manusia, dan semua manusia, ini yang kita terapkan pada Ali, dan semua manusia akan mati, maka Ali pun akan mati pada suatu saat nanti. Paham ya kira-kira ya? Fal qaidatil kulliyah fil mithal, maka kaidah umum atau kulliyah, kaidah universal dalam contoh pertama adalah kullu man yashrabul khamr fasik, semua yang meminum khamr itu fasikun, itu kaidah umumnya. Dan pada contoh yang kedua, kaidah umumnya adalah kullu ma yatamaddad bil hararati ma'atin, semua yang memuai ketika dipanaskan adalah barang tambang. Itu umumnya, qadhiyah umumnya. Wal juz'i fil mithal awal Khalid, dan yang dimaksud juz'i, parsial, pada contoh pertama ya Khalid yang kita ingin mengitsbatkan kefasikannya karena ia minum khamr. Dan pada contoh yang kedua adalah hadid atau besi yang ingin kita itsbatkan kema'daniyahannya karena ia memuai ketika dipanaskan. Wal hukmul ladzi ustufida min tatbiqil qa'idati fil mithalil awal, dan hukum yang bisa dihasilkan dari penerapan kaidah pada contoh yang pertama adalah fusku Khalid, kefasikan Khalid, itu yang dihasilkan. Wa fil mithalis tsani, dan pada contoh yang kedua ma'daniyatil hadid, bahwa hadid itu adalah barang tambang, besi itu adalah barang tambang. Jadi kita menerapkan satu kaidah umum untuk kita bisa mengetahui apakah juz'i tersebut termasuk di dalam kaidah umum itu atau tidak. Ini namanya istidlal mubasyir. Kita tidak menggunakan qadhiyah yang bertentangan dengannya, qadhiyah yang ada mulazamah. Ini tidak ada mulazamah. Nah, yang perlu diketahui adalah istilahnya. Nanti kita akan sering menggunakan istilah dalam qiyas. Ini yang harus dipahami. Karena kebetulan kita kesulitan untuk menemukan istilah yang tepat untuk istilah-istilah dalam bahasa Arab ini. Dan seringkali ketika kita tidak waspada meletakkan istilah-istilah kita, kadang seringkali orang membayangkan sesuatu yang bahkan mungkin jauh dari apa yang kita inginkan dengan istilah-istilah berbahasa Arab ini. Tapi tidak apa-apa, kita gunakan saja istilah ini. Barangkali mungkin secara akademis non bahasa Arab ada memiliki istilah tersendiri. Istilah itu sebenarnya bebas saja asal disepakati maknanya. Ada makna yang disepakati, ya. Bisa dibilang apa arti sebuah nama. Istilah bisa saja berubah-ubah, yang penting dalam satu komunitas ada kesepakatan istilah itu maksudnya apa. Karena istilah itu sendiri bersifat wad'iyah, bersifat peletakan, ya,
bersifat rekayasa. Jadi bisa aja kemudian kita memiliki istilah yang lain asal disepakati dan dipahami bersama-sama makna daripada istilah yang kita ciptakan. Perhatikan di sini, lil qiyas mustalahat khasah bihi. Di dalam qiyas ada beberapa istilah khusus. Wahia, yang pertama, suratul qiyas, surah atau bentuk qiyas, konstruksi qiyas. Wahia syaklu ta'lifihi wa tarkibihi. Yang dimaksud adalah bentuk susunannya, itu konstruksi, ya. Susunannya, kerangkanya, kerangkanya. Wal qiyas, dan yang namanya qiyas itu ya ta'alaf min muqaddimatain. Qiyas itu terbentuk dari dua muqaddimah, ya. Kama sayati, sebagaimana yang akan dibahas, akan datang muqaddimah. Seperti misalkan al-hadidu ma'din, setiap besi itu barang tambang. Wa kullu ma'din unsur basit, dan setiap barang tambang itu merupakan unsur tunggal, bukan merupakan campuran, basit. Nah, di sini ada dua muqaddimah, ya. Atau misalkan ketika kita mengatakan setiap manusia akan mati, itu muqaddimah pertama. Kemudian Khalid adalah manusia, maka Khalid akan mati. Atau begini, Khalid adalah manusia, satu, itu muqaddimah. Dan setiap manusia akan mati, itu muqaddimah kedua. Yang hasilnya, natijahnya adalah Khalid adalah akan mati pada suatu atau pada saatnya nanti. Nah, wal qiyas, maka qiyas ya ta'alaf tersusun min muqaddimatain, dari dua muqaddimah. Kama sayati mitlu al-hadid ma'din wa kullu ma'din unsur basit, ya. Fal majmu' fi hadzal wad' min at-tartib, dan gabungan dengan tartib seperti ini, muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, alladzi sayatadhi fi ma ba'd, yang akan dijelaskan nanti, yusamma suratul qiyas, itu disebut dengan suratul qiyas atau bentuk qiyas, kerangka qiyas atau konstruksi qiyas. Oke. Istilah yang kedua adalah muqaddimah, tadi kita sudah sampaikan, ya. Tusamma madatul qiyas, atau unsur pembentuk qiyas, bukan konstruksinya tapi unsur pembentuknya. Tusamma madatul qiyas aydan, disebut juga unsur qiyas. Wa hiya kullu qadiyatin, dia adalah yang dimaksud muqaddimah. Ingat ada dua muqaddimah tadi, ya. Yang dimaksud muqaddimah adalah kullu qadiyatin, adalah setiap peristiwa, setiap qadiyah, tata'allaf minha, yang tersusun daripadanya suratul qiyas, sebuah konstruksi qiyas. Maka unsur penyusunnya, bukan susunannya, ya. Susunannya namanya suratul qiyas, tapi unsurnya itu disebut madatul qiyas, ya. Fa qadiyatu al-haditu ma'din, maka qadiyah atau peristiwa al-haditu ma'din fil mithal mutaqaddim, pada contoh tadi, wa kadzalika qadiyah kullu ma'din unsur basit, demikian juga qadiyah kullu ma'din unsur basit, setiap barang tambang itu merupakan unsur tunggal atau unsur sederhana, itu muqaddimah, itu sebagai muqaddimah lain, muqaddimah yang kedua, ya. Jadi ada dua muqaddimah, tadi kita sudah sampaikan pada yang pertama. Wa tanqasimul muqaddimah ila qismain, maka dibagilah muqaddimah ke dalam dua bagian, yaitu disebut sughra dan kubra. Muqaddimah pertama disebut sughra, yang kedua disebut kubra. Maka dijelaskan istilahnya kemudian, sughra adalah yal muqaddimah allati tashtamilu alal juz'il ladzi yutlab ma'rifatu hukmihi an tariqil istidlal bil qiyas, wa taqa'ul muqaddimatul ula lil qiyas kal muqaddimah al hadid ma'tin lil qiyas. Jadi sughra adalah muqaddimah yang mencakup juz'i, mencakup juz'i. Misalkan Ali, itu kan juz'i itu. Dia misalkan Ali adalah manusia, itu namanya sughra, mencakup juz'i.
Kemudian al-kubra, setiap manusia, itu kan umum, setiap manusia itu akan mati. Yang hasilnya Ali akan mati. Ali itu mukadimah di mana di situ ada juz'inya, itu disebut dengan sughra. Maka kalau kubra, hiyal muqaddimatul lati tu'allif al-qa'idah, adalah muqaddimah yang menyusun kaidah kulli, ingat kulli, allati yu'mad ila tatbiqiha alal juz'i, yang dijadikan sandaran untuk mempraktekannya kepada al-juz'i, menerapkannya pada juz'i, lima'rifati hukmihi, untuk mengetahui apakah Ali itu suatu saat akan mati atau enggak. Itu dengan kubro, yaitu setiap manusia akan mati. Itu namanya kubro. Jadi sughra adalah yang mencakup juz'i, kemudian kubra yang mencakup kulli atau universal. Mafhum? Universal. Wahiyal muqaddimatul lati tu'allif al-qa'idatul kulliyah allati ya'mad ila tatbiqiha 'alal juz'i lima'rifati hukmihi an tariqil istidlal bil qiyas wa taqa'ul muqaddimah ats-tsaniyah lil qiyas. Jadi menjadi muqaddimah yang kedua. Jadi sughra itu adalah muqaddimah pertama yang mencakup juz'i. Kemudian kubra adalah muqaddimah yang kedua yang mencakup kulli. Karena kita ingin menerapkan hukum kulli itu pada juz'i yang bersangkutan. Kalau muqaddimah seperti muqaddimah kullu ma'tin unsurin basit, setiap barang tambang itu adalah unsur yang unsur murni, tidak dicampuri apapun. Fil misal, pada contoh di atas. Kemudian ada lagi istilah yang perhatikan yang kelima, al-hudud. Al-hudud adalah yal mufradatil muqaddimatain. Yani tadi ada konstruksi, ada unsur konstruksi yang kemudian kita sebut muqaddimah. Kemudian ada lagi unsur muqaddimah. Unsur muqaddimah itu tergantung apakah qadhiyah yang kita gunakan muqaddimah, qadhiyah yang kita gunakan untuk muqaddimah adalah qadhiyah hamliyah, maka unsurnya adalah maudhu' dan mahmul. Kalau qadhiyah yang kita gunakan dalam qiyas qadhiyah syartiyah, maka unsur pembentuk muqaddimah adalah muqaddam dan tali. Silahkan perhatikan masalah hamliyah dan syartiyah. Di situ kita sudah jelaskan mengenai maudhu' dan mahmul. Kalau dalam hamliyah ada juga muqaddam dan tali kalau dalam syartiyah, baik muttasilah maupun munfasilah. Nah, seperti pada di atas, kalau kita ingin melihat hudud atau mufradatnya muqaddimah, ya seperti al-hadid, ma'din, unsur basit, ma'din, unsur basit, itu semuanya masing-masing ini adalah unsur daripada muqaddimah atau mufradat daripada muqaddimah yang kita sebut had. Jamaknya adalah al-hudud. Ya. Yang keenam adalah an-natijah. An-natijah al-hasil, result daripada pertemuan antara sughra dan kubra. Wahiyal qadhiyah. An-natijah adalah qadhiyah allati yuntaha ilaiha, yang berakhir padanya ba'da tatbiqil kubra, setelah mempraktekkan kubra ala as-sughra. Kubra kepada as-sughra. Maksudnya apa? Ketika kita membentuk dari Ali adalah manusia, setiap manusia akan mati. Hasilnya adalah Ali akan mati pada saatnya nanti. Nah, itu namanya natijah. Seperti al-hadidu ma'dinun wa kullu ma'din unsur basit, maka natijahnya al-hadidu unsur basit. Nah, istilah yang ketujuh al-matlub. Al-matlub yang ingin kita capai wahyan natijah. Tujuanlah natijah qabla muzawalati tatbiqil kubra ala as-sughra. Al-matlub yaitu matlub, ya apa yang kita capai. Kita ingin menentukan, ya, menentukan apakah, jadi ada target daripada pembahasan itu, apa yang ingin kita isbatkan, apa yang kita ingin tetapkan, itu namanya al-matlub. Pembagian tentang qiyas akan kita
bahas pada pertemuan berikutnya. Ada al-qiyas al-istitsnai, ada qiyas iktirani ya, nanti ada iktirani al-hamli, ada iktirani syarti. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.